Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Domerda Nurul Yakin Al-Romdoni, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan materi kejurusitaan dan eksekusi. Oke, selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Rizky Anggista dengan NIM 1261012121149 dari kelas HES 6D. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu kejurusitaan. Definisi dari jurusita yaitu jurusita dalam bahasa Belanda yaitu deurwaarder. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Jurusita termasuk dalam tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya di samping panitera atau panitera pengganti dan hakim. Syarat untuk menjadi jurusita diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berijazah pendidikan menengah. Yang kelima, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun. Dan yang terakhir, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya yaitu dasar hukum jurusita. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Heeresgrenindonesisch Reglement, HIR STP 1941 atau 40, nomor 44 atau Rechtsreglement Buitenwesten RGB STP tahun 1927 nomor 27. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 39, 41, 65, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Yang selanjutnya, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Peradilan Tun. Yang terakhir, Keputusan KMA RI Nomor KMA garing 055 garing SK garing 10 garing 2996. Yang selanjutnya yaitu tugas jurusita. Yang pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, melakukan pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas yang disita beserta surat-surat yang sah apabila melakukan penyitaan tanah. Yang kelima, membuat berita acara penyitaan salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 junto pasal 198 sampai 199 HIR. Yang terakhir, melakukan penawaran pembayaran uang titipan kepada pihak ketiga serta membuatkan berita acaranya. Selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab jurusita yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA garing 055 garing SK garing 10 tahun 1996 sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal tugas eksekusi bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Yang kedua, dalam tugas pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran-teguran, protes dan pemberitahuan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan, ketua sidang, atau ketua majelis. Yang ketiga, dalam hal penyitaan, bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang atau ketua majelis. Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sita. Yang pertama sita jaminan, yang kedua sita reivindikasi, yang ketiga sita harta bersama, dan yang keempat sita eksekusi. Selanjutnya yaitu pemberhentian jurusita. Jurusita diberhentikan apabila meninggal dunia, pensiun, alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji jurusita pajak, dan yang terakhir sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus. Yang terakhir, tahapan sita. Yang pertama, persiapan sebelum melaksanakan sita. Yang kedua, pelaksanaan sita. Dan yang ketiga, setelah pelaksanaan sita. Itu tadi pemaparan materi kejurusitaan. Selanjutnya yaitu tentang eksekusi. Eksekusi menurut Muhammad Yahya Harahap merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara
merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Menurut Profesor R. Supekti, pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Yang terakhir, menurut R. Supomo, eksekusi merupakan hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya, putusan dalam waktu ditentukan. Selanjutnya yaitu dasar hukum eksekusi. Diatur pada pasal 195 sampai dengan 224 HIR atau STB tahun 1941 nomor 44 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 pasal 33 ayat 4 yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya peri kemanusiaan dan peri keadilan tetap terpelihara. Diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 junto pasal 60 Undang-Undang nomor 2 tahun 1985 tentang peradilan umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Selanjutnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya, SEMA nomor 4 tahun 1975, penyanderaan ditujukan kepada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak. Ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya yaitu asas-asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat pengecualiannya. A. Pelaksanaan putusan lebih dahulu. B. Pelaksanaan putusan provisi. C. Akta perdamaian. D. Eksekusi terhadap gross akta. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang didapat dieksekusi bersifat kondemator. Yang terakhir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diatur dalam pasal 195 ayat 1 HIR. Selanjutnya yaitu macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Yang ketiga, eksekusi real yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. Pasal 200 ayat 11 HIR. Selanjutnya yaitu tata sita eksekusi. Yang pertama, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, dilaksanakan panitera atau jurusita. Yang ketiga, pelaksanaan dibantu 2 orang saksi. Yang keempat, sita eksekusi dilakukan di tempat. Yang kelima, perbuatan berita acara disita eksekusi. Yang keenam, penjagaan yuridis barang yang disita. Yang terakhir, ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi. Untuk yang terakhir yaitu syarat-syarat pokok keabsahan tata cara sita eksekusi. Yang pertama, barang yang disita benar-benar milik pihak tersita atau termohon. Yang kedua, mendahulukan penyitaan barang yang bergerak dan apabila tidak mencukupi, baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak sampai mencapai batas yang dihukum kepada penggugat. Baik, itu tadi presentasi dari saya tentang materi kejurusitaan dan eksekusi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.